Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da hadratal muhtaramin masaikhil kurama habaibanal afadil zu'ama'anal a'izza wabil muqaddimah pengurus takmir masjid Nurul Iman Belimbing Sari, panjenenganipun Bapak Haji Joko Purwono SPD ingkang sangat kita hormati. Tak lupa juga remaja masjid, bapak ibu-ibu sedaya jamaah pengajian rutin setiap malam Jumat, kajian fikih rubu'u butia muamalah, semua yang kami banggakan dan yang kami muliakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita bisa hadir dalam kajian rutin yang untuk malam ini sebagaimana perjanjian kita yang 2 pertemuan yang lalu, kita membahas kitab Ar-Ruh lagi. Jadi ya kitab Ar-Ruh, ya kitab apa itu namanya, yang Al-Adhkar An-Nawawi. Jadi kitab Ar-Ruh ini karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah bermadhab Hambali, gitu ya. Jadi Hambali tentunya selama ini katanya kita membawa kitab Syafi'iyah, lah ini yang Hambali yang saya bawa, bermadhab Hambali. Ini kitab Ar-Ruh yang kebetulan malam ini sebenarnya menjawab pertanyaan adakah dasar argumentasinya, Pak, bahwa kirim bacaan Al-Quran. Dulu memang niku kali Pak Sinrin sing tanya Pak niku pas waktu membahas tema tawasul, kula tasik kemutan nggih, membahas tema tawasul, adakah dasar hukum secara mantuk tersurat bahwa bacaan hadiah, bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Nah, setahun yang lalu, ya sudah pandemi, saya membahas mengenai dasar argumentasi ziarah kubur yang membaca Yasin. Itu malah ada dasar riyen nggih ngerti. Tapi sudah beda, wong ini sudah pertengahan, ada dasar hukumnya ada. Nah, ya sekarang membaca Al-Quran terus dihadiahkan. Apakah secara mantuk tersurat ada dasar hukumnya? Sehingga di sini bagusnya Ibnul Qayyim ini isinya itu dia sudah memberikan sebuah antisipasi pertanyaan, tapi cara menjawabnya juga sudah ada. Makanya saya juga banyak belajar di sini di kitab Ibnul Qayyim ini. Sehingga Bapak harus sudah punya kitabnya. Kalau bisa yang masih yang asli, nggih. Ini yang asli, nah, sampai gini warnanya. Kalau yang sudah yang baru itu banyak yang ditahrif. Ditahrif itu di amandemen atau diedit. Nggih. Lah niki ada dalam bab pada faslun wa amma qiraatul Qur'ani. Adapun membaca Al-Qur'an atau bacaan Al-Quran, wa ihda'uha, dan menghadiahkannya, adapun bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghadiahkan dari bacaan Al-Quran itu dihadiahkan kemana? Lahu, kepada mayit. Adapun bacaan Al-Quran dan menghadiahkannya kepada mayit tatawuan, ya tatawuan itu ya sunnah gitu ya, bi ghairi ujrotin, tanpa mengharap ujroh. Ujroh niku napa? Ya adapun bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada mayit ya dengan sukarela ikhlas. Ini harus diperjelas malih nggih. Lah bagaimana Pak kalau tradisi di sebuah wilayah, kalau ada acara 7 hari, 40 hari, 100 hari terus mengundang hafidho membaca Al-Quran? Sudah pernah dengar Pak? Kalau di daerah saya biasa khataman Al-Quran. Ya baik itu yang bin nadhor melihat atau bil ghaib itu ya hafalan. Terus nanti pulangnya dikasih bisyarah. Apakah itu sama dengan tidak kategori ini? Ya jangan langsung ke situ Pak. Ya kita tidak
apa itu menguangkan ilmu. Ilmu itu nggak bisa diuangkan, tetap lebih mulia ilmu, nggak bisa sebanding. Berarti kan begini Pak, adapun wa amma qiraatul qur'ani wa ihda'uha, adapun bacaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an wa ihda'uha dan menghadikannya lahu kepada mayit bi ghairi ujratin, tanpa berharap ujroh, ngoten nggih, tanpa mengharap napa ujroh niku, upah lho nggih. Nek kula malah upah napa pahala niki, ujroh niki tanpa mengharap pahala. Makanya kita harus ikhlas dulu nggih. Hari ini kita kirim doa kepada Pak almarhum Pak Suwardi nggih. Gantine waktu niku kula mboten saged hadir beneran karena berbarengan dengan kuliah terakhir sebelum UTS, sebelum UAS, ngoten nggih. Kita kirim Fatihah nggih. Ikhlas nggih? Nggih ikhlas, biar di sana beliau senyum-senyum. Wah, saya senang punya Pak Ustadz, punya teman-teman jamaah. Pak Ustadznya masih ingat dengan jamaahnya. Kita malah sekarang yang diharapkan doa-doa kiriman itu. Nggih, jadi bolehkah mengirim bacaan Al-Qur'an? Al-Qur'an itu bersifat umum, global. Ya, bayan li tafsil ya termasuk Al-Fatihah kan Al-Qur'an nggih. Yasin Al-Qur'an, Al-Ikhlas Al-Qur'an. Monggo kita kirim Fatihah dulu mumpung ingat nggih. Liridho illa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawji wa dzurriyyah. Bapak Suwardi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun nggih, jadi membaca Al-Qur'an dan menghadiahkannya kepada mayit yang dengan syarat bi ghairi ujratin, tanpa berharap upah, ya wis berarti ikhlas. Nek kula diundang tahlilan terus ada makan nggak apa-apa, ngoten nggih. Kalau tahlilan kok dikasih minum, dikasih nopo lan lain-lainnya, nggak apa-apa, wong namanya tahlilan nggih. Tahlilan minum, tahlilan madang, ngoten namanya aja tahlilan, ngoten nggih. Pun. Jadi fahadha, bacaan Al-Quran itu yasilu ilai, akan sampai kepada mayit. Nanti mangke Pak Sinten kok lupa-lupa sing riyen jenengan tanya nih kalau kama yasilu sawabus saumi wal haji, sebagaimana sampainya ganjaran puasa dan haji. Maksudnya apa? Enten haji batal mboten? Haji batal niku napa? Menghajikan orang yang sudah dengan syarat yang menghajikan harus sudah harus sudah haji, ngoten. Nanti iso juga haji dewe nanti kalau gitu nggih. Syaratnya ngoten. Lah yang haji aja, kalau di sini flashback ke belakang ada. Ini sudah saya kasih stabilo. Udah pernah saya sampaikan tapi belum di sini. Wa mawusul sawabis shaumi. Adapun tentang sampainya pahala puasa. Wa mawusul sawabis sedekah. Adapun sampainya sedekah. Wa amma wusul sabil haji, adapun tentang sampainya pahala haji. Cuma secara tersurat mantuk nggak ada bacaan Al-Qur'an. Lah bagaimana analisanya Ibnul Qayyim kan ngoten. Oke. Nah, jadi bacaan Al-Qur'an itu sampai kok iso wong pahala bacaan, pahala memuasakan, puasa, mengajikan aja sampai, sedekah atas nama aja sampai. Nggih, nek kesini nanti kita nggak jadi ini. Sedekah atas nama Rasul, ibu saya meninggal. Saya punya dirham. Kalau tak sedekahkan atas nama ibu gimana? Oh bagus, naam, boleh. Niku besok kalau jenengan sabar niki riyen. Oke. Fa in qila, karena itu wahai hadirin wal hadirat, ngendikan Ibnu Qayyim. Fa in qila, apabila dikatakan, apabila ada yang bertanya, ada yang mendebat, fa hadza lam yakun ma'rufan. Loh, problematika mengenai bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada mayit ini ma'rufan, tidak dikenal, tidak terbiasalah fis salafi, di lingkungan ulama salaf. Ibnul Qayyim niku kategori ulama salaf mboten? Mboten. Ulama salaf itu abad 3 ke atas.
Jadi ulama salaf niku paling pol niku ulama hadis. Madhab ulama kan sahabat, ulama madhab, ulama hadis. Bahkan hadis saja dilihat ulama hadis nih. Ulama salaf itu ulama yang sering saya sampaikan yang jauh dengan kita era jaraknya tapi dekat dengan Rasulullah. Apabila ada yang bertanya, katanya Ibnul Qayyim, loh, kirim bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal itu lam yakun ma'rufan fis salafi, tidak dikenal, tidak tertradisi, tidak terbiasa di kalangan ulama salaf. Wala yumkinu naqlu an ahadim minhum, maka juga tidak disebutkan salah satu dari orang salaf tadi itu. Sopo yo ulama salaf, tarulah Hambali.